Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakri Ahmad Fada. Sekarang saya fungsionaris di Bakornas Lemi PBHMI, Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam, sebagai Direktur Administrasi dan Keanggotaan. Alhamdulillah, subscriber Indomail TV yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai. Dalam kondisi yang sulit, kita masih dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Sekarang sudah memasuki hari kelima di bulan Ramadan. Saya diminta oleh produser Indomail, Kang Mail, untuk memberikan sedikit pandangan tentang apa sih yang terjadi di Indonesia ini, yang dalam hal kaitannya dengan bidang keilmuan ekonomi, yang mana pada saat ini kita sedang dihantam oleh dua badai krisis. Yang pertama krisis ekonomi, dan yang sudah pasti adalah krisis kesehatan yang disebabkan oleh coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang telah menyebabkan pandemi global selama kurang lebih 4 bulan mulai awal infeksinya di Wuhan pada tahun Desember 2019. Kita tahu bahwasanya efek dari pandemi ini telah memukul berbagai sektor ekonomi, bukan hanya di Cina sebagai awal infeksi virus ini, melainkan menyebar ke seluruh dunia. Dengan beberapa penanggulangan kebijakan yang dilakukan oleh berbagai negara, mulai dari herd immunity atau melakukan membiarkan imun para warga negaranya terinfeksi agar tercipta antibodi, sampai dengan yang paling signifikan adalah kebijakan untuk lockdown. Sementara yang terjadi di Indonesia, kebijakan yang diambil oleh pemerintah mulai awal April adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang mana memberikan dampak ekonomi kepada Indonesia. Pertama, kita ketahui bahwasanya Indonesia ekonominya sangat erat kaitannya dengan perekonomian Tiongkok. Riset baru-baru ini mengatakan bahwasanya penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama 1%, sebesar 1%, akan memberikan dampak penurunan kenaikan ekonomi Indonesia sebesar 0,02%. Kemudian apa yang terjadi kepada Indonesia? Banyak industri di Indonesia yang menggantungkan bahan-bahan dasar untuk melakukan aktivitas produksi itu pada industri Tiongkok. Nah, hal ini sangat berdampak, makanya kita bisa lihat di neraca perdagangan di bulan Februari dan bulan Maret bahwasanya Indonesia mencetak surplus yang dalam beberapa bulan belum pernah kita mencetak surplus. Karena apa? Serapan impor kita berkurang sangat drastis ketika Cina melakukan kebijakan lockdown. Kemudian kalau secara makroekonomi lagi, kita lihat dari pertumbuhan ekonomi secara global, JP Morgan memberikan pandangan bahwasanya global akan mengalami resesi dengan pertumbuhan terkontraksi minus 1,1%, dan untuk Indonesia telah dilakukan simulasi oleh Indef. Jadi dalam jangka waktu 6 bulan ekonomi Indonesia akan terkontraksi sekitar minus 3,6%. Ya, ini juga mengakibatkan
PHK di mana-mana karena perusahaan harus banyak melakukan efisiensi terhadap operasional perusahaan, menggaji karyawan, sementara aktivitas produksi perusahaan pada pandemi ini sangat terbatas dan bahkan beberapa perusahaan menonaktifkan aktivitas produksi. Nah, ini akan berdampak buruk bagi Indonesia, bagi perekonomian Indonesia selanjutnya. Dan masih banyak lagi yang sektor-sektor yang terdampak, dan sekarang sektor transportasi yang sebelumnya industri aviasi juga semuanya sudah terdampak. Dan kalau tidak ada kebijakan yang mumpuni baik secara moneter maupun fiskal, walaupun dengan stimulus fiskal sebesar 405 triliun yang didapat dari hutang, kita juga masih belum bisa menanggulangi dampak ekonomi dan dampak sosial dari pandemi COVID-19. Sebetulnya masih banyak yang bisa saya sampaikan di sini, cuman terbatas oleh durasi. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.